Kebalik, sorry. Hah? Kebalik. Selamat pagi, halo Sobat DBSMB, selamat datang di podcast DBSMB. Podcast di mana terdapat banyak sekali informasi dan update terbaru di bawah naungan Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Jadi untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai program studi baru yang ada di Sekolah Vokasi khususnya. Nama programnya adalah Magister Terapan Pengembangan Atraksi Wisata di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Maka dari itu kita menghadirkan narasumber yang tentunya itu memiliki informasi dan update terbaru ya, karena beliau ini merupakan Kaprodi atau Ketua Program Studi Magister Terapan Pengembangan Atraksi Wisata di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Selamat datang Bu Elisa. Selamat datang Mbak Ica. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Wah, luar biasa, semester baru, semangat baru Mbak Ica. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi Bu Elisa, saya mendengar informasi nih, kalau misalkan di sekolah vokasi itu tuh terdapat program studi baru, namanya adalah Magister Terapan Pengembangan Atraksi Wisata. Nah, untuk itu mungkin sebelumnya Bu Elisa nanti bisa perkenalan terlebih dahulu sama Bu Elisa itu mengampu mata kuliah dan juga jurusan apa, dan mungkin nanti bisa disepil-sepil sedikit gitu, apa itu Magister Terapan Pengembangan Atraksi Wisata Bu Elisa? Oke, baik, terima kasih Mbak Ica. Jadi apa sih sebenarnya pengembangan atraksi wisata ini? Magister Pengembangan Atraksi Wisata ini merupakan prodi baru ya, di mana yang sudah buka di tahun 2025 ke angkatan yang pertama. Kenapa ada prodi ini? Karena menjawab kebutuhan pasar di mana butuh insan yang produktif, kemudian inovatif untuk menciptakan atraksi wisata yang sudah ada. Yang sudah ada kita inovasi, ataupun atraksi wisata yang belum ada kita kembangkan, tetapi tetap memperhatikan keberagaman, baik itu pada atraksi wisata alam, budaya maupun minat khusus. Dan harapannya hadirnya program wisata ini menjawab kebutuhan akademik terkait dengan pendidikan yang berbasis pada keahlian dan terapan. Kira-kira begitu Mbak Ica. Oh, berarti kalau misalkan di Magister Terapan ini memang harus terjun langsung ya Bu dalam masyarakatnya, seperti itu ya? Betul, karena namanya Magister Terapan sehingga mata kuliah kita ini lebih banyak keterapannya. Jadi 60 praktek, 40-nya adalah teori, di mana nanti pada semester 3 mahasiswa akan magang. Sehingga mereka tahu case study yang ada di lapangan dan nanti akan menjadi proyek akhir mereka. Kira-kira gitu Mbak Ica. Jadi untuk yang saya tangkap ini tadi, perbedaan antara Magister Terapan dan juga Magister yang ada di bidang akademik itu memang mungkin di sini banyak prakteknya ya Bu. Betul, ya. Jadi 60% praktek, 40% teori seperti Betul. itu. Selain itu, destinasi yang kita sampaikan nanti ada beberapa pilihan mahasiswa untuk magang. Ada bisa di destinasi wisata maupun dia merancang suatu event yang bisa menghadirkan banyak orang. Nah, outputnya apa? Karena kita sifatnya adalah terapan, jadi outputnya ini bukan hanya jurnal begitu nggih, tapi lebih ke prototype, di mana hasilnya itu nanti bisa di-HKI-kan. Begitu. Wah, sangat menarik ya. Jadi untuk program unggulannya mungkin nanti ada produk yang bisa di-HKI-kan gitu. Jadi untuk mahasiswa nanti bakal mendapatkan sertifikat ya Bu ya. Betul. Untuk di akhirnya. Sangat menarik. Lalu untuk Magister Terapan Pengembangan Atraksi Wisata ini kenapa sangat krusial gitu Bu di saat-saat ini gitu? Ya, karena kalau kita lihat perkembangan pariwisata itu semakin tahun semakin berkembang begitu ya Mbak. Ada wisata-wisata tematik, ada wisata alam, bahkan wisata minat khusus yang butuh desain yang inklusif begitu, desain yang terkini. Nah, hadirnya Magister Pengembangan Atraksi Wisata ini membuat mahasiswa ini punya ide dan kreativitas untuk memunculkan atraksi wisata baru, sehingga tidak menimbulkan monoton, tidak menimbulkan kejenuhan dalam berwisata. Seperti Yogyakarta ini kan banyak sekali destinasi wisata begitu ya, dari yang alam maupun buatan. Nah, yang kita harapkan lulusan kami nanti itu bisa menciptakan atraksi wisata baru, ada nilai kebaruannya, dan itu menjadi poin plus bagi mahasiswa. Dan apa yang mereka pikirkan itu nanti kita tuangkan dalam bentuk prototipe dan kita HKI-kan bersama. Artinya mahasiswa nanti begitu keluar punya produk yang layak untuk dipakai, layak untuk dikembangkan begitu. Oh, jadi ini mungkin menjadi salah satu yang menarik ya, karena di sini mahasiswa itu dituntut untuk kreatif dan inovatif seperti itu untuk mengikuti perkembangan pariwisata, apalagi yang berada di masyarakat seperti itu. Lalu untuk
masuk ke kurikulum dan juga program unggulan mungkin ya Bu ya. Lalu untuk kurikulum yang ditawarkan itu seperti apa Bu El? Jadi kurikulum di kita itu prinsipnya adalah OBE. OBE itu apa? Outcome Based Educator. Artinya bahwa luarannya nanti adalah mereka menghasilkan suatu produk begitu. Nah, dari 4 semester 1 dan 2 ini adalah teori, kemudian semester 3 ini adalah magang di lapangan selama semester 3, di mana di situ nanti menjadi case study untuk menulis proyek akhir. Tugas akhir begitu nggih. Kemudian di semester 4 ini adalah menulis terkait dengan tugas akhirnya mahasiswa. Nah, kita mengacu pada KKN level 8 di mana dengan porsinya 60 lebih banyak ke praktek dan 40 ke teori. Nah, salah satu keunggulan mata kuliah kita itu adalah HKI. Artinya apa? Apapun yang dirancang mahasiswa nanti outputnya harus HKI. Begitu. Ada pariwisata, pencitraan pariwisata, kemudian ada juga kebijakan pengembangan pariwisata, dan kemudian ada juga paradigma atraksi wisata, sehingga kita menciptakan sesuatu yang baru. Paradigma pariwisata itu perkembangannya sekarang seperti apa, kira-kira begitu. Oh iya, berarti itu untuk kurikulumnya itu sangat berkaitan dengan industri saat ini ya Bu ya? Oh tentu, karena dalam membuat kurikulum ini kita tidak sendiri begitu nggih, kita harus melihat kebutuhan market itu seperti apa. Jadi kita melibatkan stakeholder dalam pengembangan kurikulum kita. Jadi ada waktunya kita bertemu dengan stakeholder, kemudian baik itu dari Asita, baik dari PHRI, kemudian dari HPI. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa kami nanti capaiannya sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga ketika keluar nanti dibutuhkan oleh industri sesuai pas dengan kebutuhan industri. Begitu kira-kira. Dan yang tidak kalah penting, kita juga melibatkan asosiasi-asosiasi, sehingga kita mengukur ketercapaian dari mahasiswa ini tadi, lulusan mahasiswa. Begitu Mbak Ica. Jadi memang sudah dirancang ya untuk memenuhi kebutuhan industri seperti betul. Itu ya Bu ya. Kita melibatkan dari awal stakeholder dalam penyusunan kurikulum begitu. Baik. Lalu untuk yang selanjutnya kita beralih ke pembahasan mengenai riset. Riset, praktik lapangan dan juga kerjasama. Mungkin ada yang perlu disampaikan Bu El. Baik, terkait dengan magang dulu, praktek lapangan ya Mbak. Praktek lapangan ini dilakukan di semester 3, di mana nanti bebannya itu ada 8 SKS. Nah, mahasiswa bebas memilih mau praktek lapangan di mana saja, tetapi poin pentingnya adalah mereka harus menciptakan inovasi, harus menciptakan destinasi wisata baru yang lebih keren begitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kalaupun tidak di destinasi, mereka bisa magang untuk membuat satu event yang nanti bisa menghadirkan orang. Nah, itu beberapa output yang harus mereka lakukan. Nah, kemudian harapannya, poin pentingnya adalah mereka punya ide yang kreatif dan inovatif begitu untuk menciptakan atraksi wisata yang baru. Nah, itu nanti yang capaiannya sampai di sana Mbak. Kemudian terkait dengan kerjasama begitu nggih. Saat ini kerjasama kita baru dalam tingkat nasional begitu. Salah satunya kerjasamanya dalam bentuk penyusunan kurikulum. Dengan siapa? Ya dengan stakeholder tadi, PHRI, Asita, kemudian TWC, PT KAI, kemudian Waterboom Yogyakarta sebagai destinasi, dan Baramus DIY juga. Jadi memang kita melihat dari berbagai aspek, sehingga kerjasama ini harapannya tidak hanya sebagai tempat mahasiswa untuk riset begitu ya, tetapi juga membangun ilmu pengetahuan, bahkan kita menghadirkan mereka sebagai dosen tamu di tempat kita. Jadi untuk pembuatan kurikulum itu ternyata bekerja sama langsung gitu ya Bu ya. Betul. Dengan stakeholder yang diperlukan. Ya. Jadi memang sangat menarik ya. Berarti untuk pembahasan kurikulum itu tuh tidak hanya pada perspektif dari akademik saja, tetapi juga perspektif dari stakeholder itu diperlukan ya Bu. Iya, karena mereka yang akan menggunakan lulusan kita Mbak. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang pengguna. Mereka kan akan menggunakan mahasiswa kita sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu kita perlu melihat dari kacamata mereka. Selain itu, positifnya lagi di tempat kami, pengembangan atraksi wisata, terapan ini, kita mahasiswa keluar itu tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi sertifikasi.
Nah, sertifikasinya itu ada yang nasional maupun yang internasional. Nah, kira-kira begitu, Mbak. Oh, sangat menarik sekali Iya. ya. Jadi nggak cuma ijazah aja nih Betul. yang dikantongi gitu, tapi Iya, ada betul. sertifikatnya juga. Betul, jadi dapat 2 kalau nggak 3, Mbak, Nah, gitu. mantap sekali dapat 3 sertifikat. Padahal cuma 2 tahun aja gitu Iya. kuliahnya ya. Untuk dosen dan juga praktisi Bu El, mungkin untuk pengajarnya itu profil dosennya seperti apa? Baik, untuk pengajar di Magister Terapan Pengembangan Atraksi Wisata, semua dosennya berlulusan S3, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu kita juga lintas fakultas, Mbak. Jadi disesuaikan dengan mata kuliahnya, dengan ekspertis masing-masing dosennya. Misalnya kalau mata kuliah HKI, nah kita harus mengambil orang dari fakultas lain, misalnya dari hukum ya kita mengambil dari fakultas lain, sehingga mahasiswa itu komprehensif mendapatkan ilmunya itu dari sumber sesuai dengan ekspertisnya dosen, kemudian mereka dapat menggali lebih dalam lagi, kemudian bisa belajar lintas fakultas juga. Nah, selain itu kita juga ada dosen praktisi. Nah, dosen praktisi ini pada satu mata kuliah bisa mengisi 1-2 pertemuan. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan impact di luar itu kondisi pariwisata seperti apa sih? Nah, itu yang nantinya bisa diinformasikan kepada mahasiswa. Nah, selain itu juga itu tadi dosen tamu. Nah, tapi dosen tamu ini 1 semester sekali atau bagaimana, nanti kita pilihkan yang profil dosen tamu yang sesuai dengan mata kuliah dan jurusan kita. Kira-kira begitu. Menarik sekali ya, karena ini tuh kayak lintas ilmu seperti itu ya Bu ya. Di samping itu, sebagian besar dosennya itu sudah tersertifikasi sebagai pengajar ya, pengajar CHE, Certified Hospitality Educator. Kemudian sebagai konsultan perencana destinasi wisata, sehingga sesuai dengan kompetensinya masing-masing dosen gitu. Jadi kalau misalkan lulusannya itu pengen jadi konsultan itu bisa. Iya, bisa speak langsung ke dosennya gitu karena mereka semua sudah bersertifikat ya. Betul, Okay. ya. Lalu untuk beralih ke karir nih, mungkin ini menjadi salah satu momok ya Bu ya, yang bakal dipikirkan oleh calon mahasiswa baru gitu. Untuk di Magister Terapan Pengembangan Atraksi Wisatanya itu prospek lulusannya seperti apa Bu El? Ya, sesuai dengan nama program studinya, prospek lulusan kita adalah nanti begitu lulus bisa menjadi pengembang atraksi wisata yang nantinya kompeten, baik itu tersertifikasi nasional maupun internasional. Begitu. Dari harapannya mereka itu nanti keluar mendapatkan bekal begitu ya, bagaimana merancang destinasi wisata yang menarik, yang berbeda, yang tidak sama dengan lokasi yang lain, seperti itu kira-kira Mbak. Oke, lalu untuk gelarnya ini. Nah, itu dia gelarnya. Gelarnya agak panjang ya Mbak ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi M.TR. Kenapa TR? Karena terapan. Habis itu PAR. Magister Terapan Pariwisata. Ada 3 Mbak. Kan panjang ya, lumayan ya Mbak ya. Gitu deh. Iya. Lalu ngomong-ngomong nih, karena tadi itu menyangkut ada sertifikasi, lalu ada juga dosen-dosen tamu. Betul. Dan juga ada keunggulan-keunggulan lainnya. Mungkin ini kita nyerempet dikit ke biaya gitu ya. Oh iya. Ya, karena biaya ini pasti tetap harus dipikirkan oleh calon mahasiswa baru seperti itu. Gimana, karena ini tuh Magister Terapan waktunya 2 tahun, 4 semester ya Bu ya. Untuk biayanya itu seperti apa, bagaimana, dan untuk sertifikasinya itu apakah calon mahasiswa baru itu perlu memikirkan biaya lagi gitu untuk sertifikasi? Oke, baik. Ini yang biasa menjadi pertanyaan calon mahasiswa begitu ya terkait biaya. Jadi kalau untuk biaya di kami ini UKT uang kuliah tunggal itu 1 semester di 16. 16 ini sudah termasuk yang pertama ini adalah sertifikasi nasional sebagai konsultan pengembangan atraksi wisata, di mana di Indonesia ini baru ada 1 LSP yang mengadakan itu. Dan kita akan sertifikasi itu di LSP kita sendiri, LSP UGM. Dan biayanya itu tidak murah Mbak, itu mahal. Kemudian kita nanti juga ada sertifikasi yang levelnya adalah internasional. Apa itu? CGSP. Apa itu CGSP? CGSP ini adalah Certified Guest Service Professional. Jadi ada 2 sertifikat, domestik, nasional dan internasional plus ijazah. Itu yang menjadi poin. Kemudian ketika mahasiswa nanti semester 3 magang, ini ada uang bantuan untuk magang. Jadi 16 itu pos-posnya banyak sekali.
Dan di semester 4 nanti kan menulis tugas akhir, di mana di tugas akhir nanti pun ada bantuan untuk menulis tugas akhir. Kira-kira begitu. Jadi 16 itu sudah all in begitu ya, termasuk kuliah lapangan, dosen tamu dan lain-lainnya. Begitu. Berarti emang worth it ya? Oh, sangat worth it sekali. Iya, karena Biasanya kalau misalkan sertifikasi itu kan Iya. memang harus membayar lagi seperti Betul. itu, Bu. Ini sudah include Iya, semuanya. apalagi kalau misalkan di tugas akhir gitu ya. Betul, Tugas iya. akhir itu kan pasti mengeluarkan biaya. Nah, Betul. kalau misalkan ada bantuan ini juga nilai plus nih. Iya, Jadi ada bantuan. sangat menarik gitu. Iya, walaupun tidak banyak tapi ada bantuan dari prodi terkait dengan penulisan tugas akhir. Kira-kira begitu. Oke, baik. Lalu untuk menuju ke segmen berikutnya yaitu adalah mungkin informasi-informasi tambahan gitu sekitar pendaftaran dari Magister Terapan Pengembangan Atraksi Wisata. Untuk pendaftarannya itu mungkin syarat-syaratnya yang diperlukan itu apa saja, Ibu? Baik, kita mengacu dengan syarat pendaftaran S2 secara umum di UGM begitu ya, karena paling dasar, basic sekali itu adalah bahasa Inggris dan kemampuan akademik, di mana bahasa Inggrisnya itu minimal untuk bahasa Inggris ITB itu 450, pakai ASEP itu 209. Kemudian untuk akademik TPA-nya itu di 500. PAPS juga bisa ya, TPA via UGM itu juga bisa. Kemudian syarat berikutnya adalah mahasiswa yang bisa masuk ke tempat kita ini adalah mahasiswa S1 ataupun D4 yang dulu waktu kuliah itu jurusannya adalah destinasi wisata, atraksi wisata, perhotelan, MICE, dan itu bisa diperkuat dengan misalnya ya mereka tidak di jurusan itu begitu ya Mbak, tidak di jurusan perhotelan, tidak di jurusan MICE, tidak di jurusan bisnis perjalanan atau pariwisata, tetapi itu bisa disubstitusikan dengan surat keterangan sudah bekerja minimal 1 tahun di industri pariwisata. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya saya bukan lulusan pariwisata, tetapi ternyata dari portofolionya dia sudah bekerja di kapal pesiar, dia sudah bekerja di Biro Perjalanan Wisata, atau dia bekerja sebagai GM di satu destinasi selama 3 tahun atau 1 tahun atau 5 tahun, itu sudah cukup bagi kami bahwa mahasiswa ini layak untuk masuk di program Magister Terapan Pengembangan Atraksi Wisata. Begitu. Oke, jadi ini sangat terbuka sekali. Betul. Untuk lulusan-lulusan yang tidak memiliki basic pariwisata tetapi sudah pernah bekerja di bidang pariwisata kurang lebih 1 tahun ya Bu ya? Ya, minimal 1 tahun. Ya. Minimal 1 tahun. Jadi nggak usah putus asa yang bukan jurusan pariwisata. Iya. Yang Jadi penting ada suratnya itu tadi. Iya, yang penting ada surat sertifikat 1 tahun itu ya. Betul, Bu, ya. Oke, lalu untuk waktu kuliahnya itu seperti apa Bu El? Jadi waktu kuliahnya itu ada 2, ada kelas reguler, ada kelas Jumat dan Sabtu. Jadi kita per tahun ini buka kelas di Jumat Sabtu. Artinya kenapa kita buka kelas di Jumat dan Sabtu? Ini untuk memfasilitasi yang bekerja. Karena asumsi kita itu kan sebagian besar kalau mahasiswa S2 itu kan sudah bekerja. Sehingga supaya tidak meninggalkan pekerjaannya tetapi juga mendapatkan pendidikan, kita memfasilitasi untuk yang sudah bekerja. Jadi nanti ada kuliah yang reguler, bahkan ada yang kuliah Jumat dan Sabtu. Kira-kira begitu Mbak. Kalau misalkan digabung itu bisa nggak bisa ya? Digabung? Iya. Bisa asal kuota mahasiswanya terpenuhi. Begitu. Atau kalau tidak, kalau kelasnya terlalu full ya harus kita split begitu. Oh seperti Iya. itu. Oke baik. Jadi untuk mahasiswa itu bisa memilih ya Bu ya, Betul. antara reguler atau kelas weekend seperti Betul, itu. kelas Jadi weekend. bisa lebih apa ya? Fleksibel. Iya, seperti iya. itu. Lalu untuk penerimaan pendaftaran mahasiswa baru itu ada berapa periode Bu kalau boleh tahu? Jadi kita buka itu tidak hanya gasal ya Mbak, jadi genap dan gasal kita buka. Dari gelombang 1 sampai gelombang 4 kita buka semuanya. Jadi di gelombang gasal kita buka 4 periode, kemudian di gelombang genap pun kita buka untuk 4 periode. Jadi ada persiapan bagi mahasiswa, kalau saya kurang bahasa Inggrisnya ya toh, ada saya kurang TPA-nya begitu ya. Jadi bisa dipersiapkan, kalau saya nggak bisa daftar gelombang ini, bisa daftar di gelombang 2 atau 3 dan 4. Atau kalau misalnya di semester genap nggak bisa daftar di semester ganjil. Artinya kita sepanjang tahun itu buka, kira-kira gitu Mbak. Jadi sepanjang tahun buka ada 4 kali periode ya Bu 4 ya? kali periode, ya. Jadi untuk calon mahasiswa baru itu masih bisa
melakukan persiapan kalau misalkan ada yang kurang seperti itu karena mengingat tadi persyaratannya itu terdapat TOEFL, ada juga PPA, lalu ada sertifikat-sertifikat lain yang mungkin diperlukan seperti itu. Ada satu lagi tambahan, Mbak. Iya. Jadi ada mata kuliah nanti, mata kuliah kita itu ada yang hybrid begitu ya, artinya ada yang sit in di kelas klasikal begitu, tapi juga ada yang online. Jadi yang penting porsinya tetap banyak yang sit in di kelas. Ada waktunya kita asinkron begitu, kuliah lapangan begitu. Oh iya, jadi untuk metode perkuliahannya itu tidak hanya duduk di kelas saja seperti itu. Iya, jadi betul. bisa di mana saja ternyata. Betul, iya. Iya. Jadi ya itu merupakan salah satu biar mahasiswanya itu juga tidak jenuh juga ya. Betul, ya. Berinteraksi langsung, kemudian melihat kondisi daya tarik wisata secara langsung itu kan membangkitkan minat dan semangat mereka untuk belajar begitu. Oke. Lalu mungkin untuk karena ini pengembangan atraksi wisata dan banyak kuliah lapangannya. Nah, apakah di perkuliahan pengembangan atraksi wisata ini juga ada yang bilang tuh kayak tipe belajar sambil main gitu, Bu? Ya itu mungkin yang menjadi minat orang untuk kuliah begitu ya, karena kita ya namanya juga pariwisata, jadi laboratorium kita ya di alam bebas itu, maksudnya di tempat-tempat wisata itu, karena ya kita akan mengamati case study yang ada di tempat wisata, jadi lebih banyak kuliahnya adalah praktek. Di mana prakteknya itu bisa di museum, bisa mengamati atraksi wisata di museum, bisa mengamati atraksi wisata di air terjun, bahkan di gunung dan lain sebagainya. Sehingga banyak perkuliahannya itu di luar kelas begitu. Artinya kuliah lapangan begitu ya Mbak, di luar kelas gitu kira-kira. Jadi sangat menarik sekali ya, Betul. terutama bagi calon mahasiswa baru yang mungkin masih bingung gitu. Kalau misalkan habis dari pariwisata atau dari selain pariwisata ingin masuk atau terjun ke dunia pariwisata, bisa langsung mendaftar ya Bu ya, mendaftar di Magister Terapan Pengembangan Atraksi Wisata. Betul. Ya baik, mungkin untuk informasi atau pembahasannya cukup sampai di situ saja ya Bu ya. Betul. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Elisa atau ajakan untuk calon mahasiswa baru ini mungkin. Baik, terima kasih Mbak Iza. Saya berharap informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat untuk calon mahasiswa. Kami tunggu kehadirannya, kami tunggu teman-teman di S2 Pengembangan Atraksi Wisata, dan kita berada di gedung TLC lantai 8. Sampai ketemu, kami tunggu, selamat bergabung. Mari kita mengembangkan pariwisata dengan andil mengembangkan SDM-nya dan kuliah di pengembangan atraksi wisata. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Elisa. Baik, itu tadi pembahasan yang diberikan oleh Ibu Elisa selaku Ketua Program Studi Magister Terapan Pengembangan Atraksi Wisata di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Semoga bermanfaat dan memberikan insight baru, terutama untuk calon mahasiswa baru yang mungkin akan mendaftar, yang masih bingung seperti itu. Mungkin melalui video ini bisa tercerahkan gitu. Lalu untuk calon mahasiswa baru mungkin ditunggu kehadirannya ya. Jadi nanti akan berkuliah di gedung TILC lantai 8 dengan nuansa yang sangat indah seperti itu. View-nya apa view-nya? View-nya Merapi, Mbak. View-nya Merapi. Sangat indah, view-nya Merapi dan city ya Bu ya. Iya, Kota seperti itu. Ada gedung-gedung UGM semuanya terlihat gitu. Ya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.